see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biliana Marfika dengan NIM 20191430117. Saya mahasiswi di Universitas PGRI Palembang di program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 3 kelas 3A. Baik, di video ini saya akan beropini mengenai materi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam keberagaman. Nah, sebelumnya, apa ya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam keberagaman ini? Nah, menurut saya pribadi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam keberagaman ini merupakan sikap yang harus dimiliki tiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, atau bisa kita katakan sebagai sikap yang harus dimiliki tiap individu untuk dapat memanusiakan manusia lain. Mengapa saya katakan untuk dapat memanusiakan manusia lain ini? Karena kita manusia ini tentu mungkin kita terlahir dari suku yang berbeda, dari ras yang berbeda, dari agama yang berbeda. Namun hal ini tidak untuk membuat kita memperlakukan orang lain ini yang suku atau agama atau bahkan rasnya ini berbeda dengan kita perlakukan dia beda dengan orang yang satu suku dengan kita misalnya. Karena kita ini manusia, dalam kehidupan ini kita memiliki hak untuk hidup damai, hak untuk tidak didiskriminasi, dan hak untuk hidup di daerah manapun. Kita memiliki hak itu. Nah, meski ada kata-kata menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam keberagaman ini, apakah hal ini sudah terrealisasikan? Tentu tidak. Mengapa saya dapat berkata demikian? Karena tidak sedikit teman-teman kita atau bahkan masih banyak teman-teman kita yang haknya ini belum sepenuhnya terpenuhi, seperti halnya didiskriminasi atau bahkan rasisme. Nah, berikut saya berikan cuplikan kepada teman-teman yang mana cuplikan ini tentunya menggambarkan bahwasanya menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam keberagaman ini belum terrealisasikan. Nah, ini merupakan cuplikan atau bukti nyata bahwa adanya rasisme yang dilakukan TNI dan masyarakat terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Jangan provokasi, Bapak. Jangan provokasi, Pak. Kamu Bapak bicara harus oknum, Bapak. Oknum, harus oknum. Bapak jangan tunjuk-tunjuk, Bapak. Bapak terdidik atau tidak? Sama. Iya, Bapak harus terwujudkan. Iya, sama, Bapak tidak boleh kayak gitu. Monyet, kamu bilang saya monyet. Saya manusia, kamu monyet. Bilang monyet. Aduh, sembarang sekali. Ini aset pemerintah Papua. Ini aset pemerintah Papua. Berani terus ada sampai di luar. Ini kan di luar ini. Saya tidak tahu. Keluar kamu anjing. Siapa yang anjing? Oh, yang anjing. Jaga mulut. Jaga omongan. Keluar. Keluar sini. Ayo. Telinga toleh. Ada proses. Aduh. Apa? Apa? Tidak boleh. Nah, ini merupakan wawancara yang dilakukan oleh BBC News Indonesia dengan mahasiswa dari Papua. Rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali yang terjadi di sekitar lingkungan dan bahkan sampai di kampus-kampus juga. Itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil, terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas kayak gitu. Nah, tadi merupakan cuplikan kasus dari bukti nyata bahwa kata-kata menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam keberagaman ini belum terrealisasikan. Menurut saya, kasus ini tentunya menyakiti hati para teman-teman kita, mahasiswa yang berasal dari Papua yang berada di Kepulauan Jawa, khususnya di Surabaya ini. Dan juga menurut saya, mengapa orang-orang yang melakukan diskriminasi, orang-orang yang melontarkan kata-kata rasisme ini kok tega melakukan hal seperti itu, mengatakan hal seperti itu. Apakah mereka tidak memikirkan jika seandainya hal ini terjadi pada diri mereka? Dan juga, hey, kita ini Indonesia, negara yang luas, yang mana
memiliki ribuan suku, memiliki beberapa ras, ya mengapa warna kulit ini kerap kali dijadikan permasalahan? Padahal sudah dijelaskan bahwa kita ini Indonesia, kita ini memiliki ribuan suku, kita ini memiliki beberapa ras. Jadi sebenarnya hal seperti ini tidak untuk dipermasalahkan, tidak untuk dijadikan olok-olokan. Jika hal ini terus terjadi, tentu kata-kata menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam keberagaman ini tidak akan terrealisasikan. Dan juga apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Nah, agar kata-kata menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam keberagaman ini terrealisasikan, maksudnya ya tidak hanya sekedar kata-kata saja, tapi diterapkan di dunia nyata, dan juga kita mengerti apa itu Bhinneka Tunggal Ika, dan juga kita terapkan di kehidupan nyata, dan juga tentunya untuk menghindari yang namanya diskriminasi, yang namanya rasisme. Menurut saya ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengedukasi diri kita sendiri mengenai apa itu diskriminasi, apa itu rasisme, dan juga mungkin kita harus mencari tahu ada berapa banyak suku yang ada di Indonesia ini, ada berapa macam ras yang berada di Indonesia ini. Karena dengan mengedukasi diri, tentu kita akan paham bahwa sebenarnya kita tidak boleh mendiskriminasikan orang. Kita tidak boleh bersikap rasisme, walau tentu tanpa kita sadari kita ini punya jiwa untuk melakukan rasisme itu sendiri. Nah, maka dari itu kita harus mengedukasi diri mengenai apa itu rasisme dan juga diskriminasi agar kita paham apa itu. Nah, yang kedua, tentu kita harus mengedukasi diri kita mengenai makna dari Black people itu sendiri. Mengapa makna dari Black people? Karena warna kulit ini kerap kali dijadikan permasalahan, kerap kali dijadikan bahan olok-olokan. Nah, untuk mengedukasi diri kita mengenai Black people ini, tentu kita harus mendapatkannya dari sumber yang benar-benar. Yang maksud saya, ya mungkin kita bisa membaca buku mengenai Black people yang ditulis oleh Black people itu sendiri. Nah, yang terakhir ini tidak segan untuk menegur orang-orang yang melakukan diskriminasi atau rasisme ini. Nah, jika teman-teman melihat ada orang yang melakukan diskriminasi, ada orang-orang yang melontarkan kata-kata rasisme, jangan takut untuk menegur orang ini. Karena jika kita diam saja, ini sama saja kita mendukung apa yang dia lakukan. Nah, tadi itu kan solusi secara umumnya. Di sini saya akan membahas lebih lanjut mengenai solusi dari ruang lingkup SD. Nah, mungkin untuk anak SD ini sendiri tentunya kita harus mengedukasi anak mengenai apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu dan juga apa itu toleransi. Nah, meskipun mereka tidak mengerti apa itu toleransi, tapi kita ajarkan lebih ke implikasinya di kehidupan nyata. Nah, karena kan kalau misalnya kita berikan teori saja, mungkin anak ini hanya sekelibat mendengarkan, setelah itu ya keluar lagi ilmunya seperti itu. Tapi kita berikan mereka ini contoh-contoh real ya, agar nantinya akan diimplikasikan mereka di dalam kehidupan nyata. Nah, sebenarnya anak-anak ini tanpa kita sadari mereka ini sudah diedukasi mengenai apa itu toleransi itu sendiri. Nah, seperti halnya itu contohnya itu di film Upin Ipin itu kan mereka ini dari berbagai suku dan juga ras yang berbeda. Nah, walaupun mereka ini berbeda, tetapi mereka masih tetap berteman, tidak untuk membedakan si ini, seperti itu, dan juga tidak mengutarakan kata-kata rasisme. Nah, selanjutnya mungkin jika anak ini bertanya mengenai perbedaan-perbedaan yang ada ini, tentu harus kita jawab, tidak untuk dihindari. Karena jika kita tidak jawab, kita diamkan saja, ini nantinya takutnya mereka ini malah berspekulasi sendiri. Nah, yang mana takutnya ini nanti mereka melakukan hal seperti diskriminasi dan juga rasisme. Nah, kesimpulannya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam keberagaman ini merupakan sikap yang harus dimiliki manusia dalam kehidupan bermasyarakat, atau sikap yang harus dimiliki tiap individu untuk dapat memanusiakan manusia lain.
untuk dapat memperlakukan orang lain sebagaimana semestinya, tidak untuk diperlakukan berbeda. Walaupun kita berbeda suku, walaupun kita berbeda ras, walaupun kita berbeda agama, ya jangan memperlakukan orang-orang ini dengan berbeda. Dan juga teman-teman, ingat bahwa kita tidak boleh melakukan aksi diskriminasi dan juga melontarkan kata-kata rasisme. Tentu hal ini akan menyakiti hati teman-teman kita. Dan juga selalu ingat bahwa kita ini Indonesia, negara yang luas dari Sabang hingga Merauke. Kita ini memiliki ribuan suku, memiliki beberapa ras, memiliki beberapa agama. Yang tentunya kita ini Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Saya Biliana Marfika, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.